Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini Selasa 10 Agustus 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin menegangkan dan penasaran untuk kita tonton. Terlihat Lula juga ketemu sama si Priska. Lalu terlihat di sini Lula juga ngomong kepada si Priska, "Kak Priska yang mendorongkan saya kemarin," kata Lula kepada si Priska. Lalu Lula sudah ngomong kayak gitu, si Priska tidak terima dan dia juga ngelak dengan kejahatannya kepada Lula. "Mendorongkan bagaimana Lula kamu?" kata si Priska. Si Priska mau menampar si Lula, tiba-tiba di sini Pasha datang dan dia berteriak kepada si Priska. "Ada apa kamu Priska?" kata Pasha kepada si Priska. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada si Priska, dan si Priska juga dia acting, dia juga mewek sambil ngomong kepada Pasha. Lalu Lula juga dia ngomong lagi kepada si Priska, "Kalau mau jahatin orang, kamu itu jangan meninggalkan jejak," kata Lula sambil pergi meninggalkan Pasha sama si Priska. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada si Priska, "Kamu itu apakah kamu benar mendorongkan mencelakain Lula kemarin Priska?" kata Pasha kepada si Priska. Si Priska juga dia masih mengelak dan dia juga sambil mewek kepada Pasha. Lalu Pasha juga dia meninggalkan si Priska dan si Priska juga dia mengejar Pasha yang mau masuk ke dalam. Si Priska dia memegang tangannya Pasha dan dia juga sujud di kakinya Pasha. Dan Pasha juga langsung mengangkat si Priska karena di rumahnya banyak orang yang lagi mendekorasi rumahnya karena dia mau tunangan. Lalu dia juga masuk ke dalam. Pas di dalam, Neratu lagi membukain album-album si Priska. Lalu terlihat si Priska sangat kaget dan terkejut. Dia juga mencari cara untuk mengambil surat yang dari dokter bahwa dirinya itu punya penyakit dan tidak bakal punya keturunan. Lalu terlihat si Priska juga dia ica-ica pingsan dan Pasha juga dengan sigap dia menangkap si Priska. Lalu si Priska juga dia dibawa oleh Pasha ke kamarnya, diregeyang, digendong dibawa ke kamarnya si Priska. Sampai ke kamarnya si Priska juga dia ditidurin di kasurnya si Priska. Lalu terlihat di sini semua keluarga Neratu dia lagi sibuk mencari minyak angin. Tiba-tiba si Priska dia meletek, dia melotot, dia mau mengambil surat yang ada di album fotonya karena kalau ketemu itu gawat. Tiba-tiba di sini terlihat sama si Suketi. Suketi sangat kaget si Priska mengambil sesuatu dari album fotonya dia. Lalu singkat cerita dia juga ditinggalkan sendiri di kamarnya. Lalu semua orang juga masuk lagi ke tengah rumah untuk melanjutkan mendekorasi rumahnya yang akan Pasha sama si Priska mau tunangan. Lalu Fajar juga di sini karena sudah beres dia pamitan pulang. Dan Dewa juga sama Dana juga dia pamitan pulang kepada Neratu. Pas di luar di sini terlihat Fajar yang melihat ada bunga di dalam mobilnya Nana dan Dewa. Lalu dia juga mau ke makam ayahnya. Pas di Nana dan Dewa datang, Fajar juga membeli bunga itu. Dia membeli 2 bunga untuk pergi ke makam. Fajar sudah berangkat membawa bunga dan Dewa juga di sini terlihat Fajar sudah berangkat. Dewa dan Nana juga, dan Nana ngomong kepada suaminya yaitu Dewa, "Kita juga sudah lama mas kita tidak ke makam ayah," kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita Fajar juga duluan berangkat ke makam dan Nana juga masuk ke mobil dan dia juga berangkat ke makam ayahnya. Terlihat di sini Dewa juga sampai ke tempat makam dan Fajar yang duluan masuk ke makam ayahnya. Di sini terlihat sudah ke makam ayahnya, Fajar langsung dia pergi ke makam anaknya. Singkat cerita di sini Fajar juga sudah mewek dia di depan makam anaknya. Dia juga menaruh bunga dan mengecup lisan anaknya. Lalu dia juga pergi dari makam anaknya dan makam ayahnya. Lalu di sisi lain
Nana juga dia sudah di hadapan makam ayahnya. Lalu dia pergi untuk meninggalkan makamnya itu, makam ayahnya. Tiba-tiba pas di jalan melewati makam anaknya Fajar. Dia sangat kaget melihat bunga yang dibeli oleh Fajar ada di makam anak kecil. Lalu Nana juga menghampiri makam itu dan dia juga ngomong, ini mungkin anaknya Pak Fajar, kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita di sini juga Dewa sama Nana juga pergi dari makam itu. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya si Ken Kelvin dan terlihat si alias Seattle juga menerima undangan Pasha yang mau tunangan. Di sini si alias Seattle juga dia bicara, Pak Kelvin dapat nggak, kata si alias si Hilen Hatel. Lalu si alias Seattle dia lari mau ngasih tahu kepada si Ken Kelvin. Tiba-tiba si Ken Kelvin juga dia akan mengasih tahu si alias Seattle. Terjadilah tabrakan di depan pintu. Di sini si alias Seattle sampai dia kaget dan si Kelvin menang banyak. Lalu di sini si Ken Kelvin juga, kamu mau apa Alia, kata si Ken Kelvin kepada si Alia. Lalu terlihat di sini dia juga merencanakan akan menghancurkan, menggagalkan tunangan Pasha sama si Priska. Lalu di sisi lain di rumahnya Neratu, Pasha masih kepikiran sama Lula. Dia juga ngomong dalam hatinya dia akan pergi mencari angin. Lalu singkat cerita di sini Pasha juga dia keluar, tiba-tiba diikutin oleh si ular piton yaitu Priska. Priska tidak tahu bahwa Suketi dia melihatkan dirinya. Lalu Suketi juga dia ngomong dalam hatinya, ini perempuan ini tidak akan saya biarin. Dia mau mengikuti Mas Pasha. Pas dia mau mengikuti Mas Pasha, tangannya dipegang. Pas dia sambil ditarik tangannya si Priska, dia dilepasin dan dia juga nyosor kena pot bunga dan bibirnya juga sampai jeding kena pot bunga. Lalu di sini terlihat si Priska juga kesakitan karena bibirnya nyosor kena pot bunga karena dilepaskan tangannya oleh Suketi. Terlihat si Priska juga mewek dan marah-marah kepada si Suketi. Lalu di sisi lain Pasha juga sampai ke depan rumahnya Pak Arman. Dia berhenti. Tiba-tiba pas dia berhenti memandang ke rumahnya Pak Arman, Lula keluar dari rumahnya Pak Arman. Dia mau membuang semua pengasihan kenangan-kenangan sama Pasha. Lalu terlihat Pasha juga dia menghampiri Lula dan di sini terlihat si Priska juga mengikuti Pasha. Lalu Pasha juga dia lagi ngobrol sama Lula. Lalu Lula juga ngomong kepada Pasha, Mas Pasha itu jangan mengganggu saya terus Mas Pasha. Mas Pasha kan sudah mau tunangan sama Priska. Kamu urus aja tunangan kamu, jangan mengganggu saya terus, kata Lula sambil meninggalkan Pasha di rumah. Dan Pasha juga dia tidak bisa bertindak, dia juga pergi dari depan rumahnya Pak Arman. Lalu si ular piton juga si Priska juga dia cepat-cepat pergi dari tempat itu yang lagi memperhatikan Pasha tadi yang lagi ngobrol sama si Lula. Lalu singkat cerita Lula juga masuk ke kamar dan dia juga membawa makanan untuk mengasih makan Bu Diana. Pas Bu Diana mau disuapin oleh Lula, tiba-tiba Lula kepalanya sakit dan makanan juga jatuh ke bawah. Dan lalu di sini terlihat Bu Diana juga menanya kepada Lula, kenapa kamu nak? Lalu Bu Diana juga memegang jidatnya Lula. Kamu itu demam nak, kata Bu Diana. Terlihat Lula juga malah dia nangis sambil memeluk dan dipeluk oleh Bu Diana. Lalu di sisi lain si Priska juga si ular piton juga sampai ke rumahnya Neratu dan dia juga membawa surat yang dari dokter itu. Dia mau dibakar surat itu oleh dia karena takut ketahuan sama Neratu atau sama keluarga Rama Buana.
Lalu pas mau dibakar surat yang dari dokter itu, tiba-tiba di sisi lain dia tidak tahu Pasha dia melihatkan si Priska lagi mau membakar sesuatu. Lalu Pasha juga dia kaget dan dia juga akan menghampiri si Priska. Besar kemungkinan surat yang dari dokter itu juga akan diambil oleh Pasha, dan kebohongan si Priska juga bahwa si Priska punya penyakit dan dia punya rahasia besar akan ketahuan sama Pasha. Nah, itulah ulasan buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini Selasa 10 Agustus 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol loba titara rajong, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.